Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azima Usman dengan teman saya M. Rizky Alfikri dan Rananda Rizky Kurniawan. Jadi, kami selaku anggota kelompok 11, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Pak Fibrika Rahmat Basuki, MPD. Kami selaku mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 3H, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teknik-teknik Supervisi. Adapun poin-poin yang akan kami bahas yaitu 5 poin. 1. Teknik-teknik supervisi. 2. Bidang garapan supervisi. 3. Kompetensi dasar supervisor dan pendekatan supervisi. 4. Instrumen pengamatan dalam PBM. 5. Peran supervisi dalam evaluasi program pendidikan. Jadi poin yang pertama akan saya bahas yaitu poin yang pertama tentang teknik-teknik supervisi. Untuk video selanjutnya silakan saksikan video berikut ini. Baiklah, langsung saja memasuki poin pertama, yaitu tentang teknik-teknik supervisi. Jadi, pengelompokan teknik supervisi pendidikan dapat dilakukan menjadi 2 aspek, yaitu dilihat dari jumlah orang yang disupervisi dan dilihat dari langsung atau tidaknya supervisor menghadapi orang yang disupervisi. Dilihat dari jumlah orang yang disupervisi, teknik supervisi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Nah, adapun macam-macam teknik individual yaitu yang pertama ada kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, saling mengunjungi kelas, dan menilai diri sendiri. Adapun teknik kelompok yaitu pertemuan orientasi bagi guru, rapat guru, studi antar kelompok guru, diskusi, seminar, diskusi panel, buletin supervisi, demonstrasi belajar, perpustakaan jabatan, dan penjelasan untuk anggota staf. Nah, itulah materi dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Nur Azima Usman. B. Bidang garapan supervisi. 1. Memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia. Ada banyak bentuk upaya pengembangan sumber daya manusia pendidikan yang bisa digunakan untuk memberdayakan sumber daya manusia. Yang kedua ada mendesain dan mengembangkan kurikulum. Upaya supervisi diharapkan mampu memberikan jalan yang lurus untuk mencapai hal di atas dengan cara mendesain dan mengembangkan kurikulum secara baik dan benar. Kemudian ada yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran kelas. Sebagai tujuan pokok dan upaya supervisi pendidikan, kualitas pembelajaran di kelas haruslah menjadi tujuan utama. Yang keempat ada interaksi humanis untuk gairah. Interaksi antar sesama di sekolah akan sangat berpengaruh terhadap kinerja para staf sekolah. Dalam hal ini, interaksi yang humanis dituntut tercipta dan di lingkungan sekolah. Yang kelima ada melaksanakan fungsi-fungsi administrasi. Pada intinya, peran supervisi built-in dengan kepemimpinan. Supervisi merupakan mesin yang menggerakkan suatu aspek-aspek administrasi. Kemudian C. Kompetensi dasar supervisor dan pendekatan supervisi. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan 4 jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu 1. Kompetensi pedagogik, yaitu merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan pendidikan. Kemudian ada terhadap peserta didik, pengembangan kepribadian, ada lagi pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan mendidik, dialogis, kemudian ada evaluasi hasil belajar, kemudian pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi dimilikinya. Kemudian yang kedua ada kompetensi kepribadian, yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang meliputi mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan
bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan secara berkelanjutan. Yang ketiga ada kompetensi sosial, yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi lisan dan tulisan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergabung atau bergaul secara efektif dengan peserta didik sama pendidik, tenaga pendidik. Kemudian ada orang tua dan wali murid sebagai peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Yang keempat ada kompetensi profesional, merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Pertama ada pendekatan supervisi pembelajaran direktif langsung. Yang kedua ada pendekatan supervisi pembelajaran non direktif tidak langsung. Ketiga ada supervisi pembelajaran kolaboratif berdasarkan teori psikologis kognitif. Itu saja presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Rananda Rizky Kurniawan. Dipersilakan. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Rizky Al-Fikri. Selanjutnya B, instrumen pengamatan dalam PBM. A, bentuk-bentuk tes objektif dan non-objektif. 1. Tes objektif. Tes objektif adalah tes tertulis yang menuntut siswa memilih jawaban yang telah disediakan atau memberikan jawaban singkat dan pemeriksaannya dilakukan secara objektif, seragam terhadap semua murid. Yang kedua, tes non-objektif. Tes non-objektif atau disebut tes uraian, yaitu tes yang pertanyaannya menumbuhkan jawaban peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk, teknik, dan gaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian uraian terbatas. A. Uraian terbatas. Peserta didik diberi kebebasan untuk menjawab soal yang ditanyakan, namun arah jawabannya dibatasi sehingga kebebasan tersebut menjadi bebas yang terarah. Contohnya, 1. Sebutkan 5 komponen dalam komputer. Kemudian kedua, sebutkan 5 rukun Islam. Yang B, uraian bebas, yaitu peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara sistematika sendiri, bebas mengungkapkan pendapat sesuai dengan kemampuannya. 2. Selanjutnya bagian B, bentuk-bentuk instrumen non-tes. Instrumen non-tes adalah instrumen selain tes prestasi belajar. Kemudian yang E, peran supervisi dalam evaluasi program pendidikan. Guru sebagai pemeran penting dalam dunia pendidikan sudah selayaknya menjadi seorang yang profesional dan dapat terus meningkatkan kualitas diri terkhusus terkait dalam kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi pedagodik. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus terus berkembang seiring berkembangnya zaman, sehingga diperlakukan proses peningkatan. Untuk melakukan perbaikan, maka perlu adanya evaluasi, sehingga diperlukan adanya pengawasan, di mana dalam pengawasannya terkandung di dalamnya bimbingan atau arahan dari seorang guru. Oke, baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.